Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Maulana Iswar Rahman dari NIM 24115010 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Wireshark dan Network Miner. Oke, perlu diketahui seperti terlebih dahulu, Wireshark adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh para forensor atau para incident response untuk melakukan mitigasi dan melakukan investigasi setelah insiden cyber dengan cara menangkap beberapa rekaman jaringan yang bisa digunakan untuk sebagai bahan bukti dan barang bukti digital. Yang pertama di sini adalah Wireshark. Perlu diketahui di sini saya menggunakan dataset yang telah disiapkan untuk mengetahui bagaimana cara bekerjanya suatu jaringan. Di sini kita mempunyai beberapa protokol, yaitu ada ARP, ada ICMP, ada DNS, ada TCP, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan melihat beberapa, ada time, ada source, ada destination, ada protokol, ada line, dan info. Time adalah waktu menunjukkan berapa lama suatu paket dikirimkan dari source atau sumber menuju destination atau tujuan dengan protokol apa, lalu panjangnya berapa, dan info yang didapatkan apa. Di sini kita mendapatkan beberapa informasi, yaitu dari IP source 10, 1, 5, dan 3 menggunakan destinasi 198, 51, 100, dan 10 dengan protokol DNS mempunyai informasi unknown operation. Di sini ada kecurigaan, yaitu bahwa IP 198.51.100 dan 10 adalah attacker atau sang penyerang. Bagaimana bisa kecurigaan ini bisa terbukti bahwa ia melakukan exfiltrasi data atau pencurian data, pencurian paket? Kita bisa melihatnya dari IP statistik dengan cara melihat IPv4 statistik dan melakukan old address. Maka akan tersebutkan bahwa IP 198.51.100 dan 10 telah melakukan exfiltrasi atau telah mengambil paket sebesar 17%, dan itu adalah trafik tertinggi. Dan dugaan pertama yaitu ia adalah IP attacker dengan burst rate 35.900 dengan berstat 0,0. Bagaimana cara untuk membuktikan hal tersebut? Kita melakukan IP ADDR. IP ADDR adalah salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak IP yang ada yang kita curigai melakukan exfiltrasi dengan IP 198, 100, dan 10. Maka terlihat di sini dari source server 10153 menuju destinasi yang sama. Meskipun IP source-nya berbeda, mempunyai destinasi yang sama. Meskipun protokolnya berbeda, ada yang ICMP, ada yang DNS, ada yang TCP. Di sini dugaan kuat bahwa exfiltrasi data telah terjadi dengan bukti bahwa all addresses mempunyai sebesar 35.000, 9.000. Mari kita lanjutkan dengan yang lain. Kita melakukan IP.src dengan IP yang sama yang telah kita curigai. Apakah akan ada hasilnya atau tidak? Tidak ada hasil, yang artinya IP ini hanya menerima, tidak mengirim. Ini adalah salah satu kejanggalan, di mana jika IP SRC yang telah terdaftarkan namun tidak mempunyai informasi apapun atau dia tidak mengirimkan apapun, bisa dicurigai bahwa ia adalah IP yang hanya menerima, yang artinya ia adalah IP attacker atau IP penyerang. Karena IP penyerang tidak pernah melakukan komunikasi dua arah atau timbal balik. Hanya menerima dan meminta request.
seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu bagaimana untuk memberikan penegasan bahwa IP 198.51.100 dan 10 adalah attacker? Kita akan melakukan apply a display filter dengan menggunakan ip.src sama dengan 10 1 5 3. Lalu kita akan melakukan ip.dst sama dengan menggunakan IP attacker. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka terlihat jelas bahwa destination-nya telah terlihat jelas bahwa IP SRC yaitu IP dari sumber telah melakukan ping request, telah menerima ping request dari destinasi dari IP yang sama. Yang artinya IP ini adalah IP attacker atau IP penyerang. Yang di bawahnya hanyalah IP-IP yang sudah diberikan tadi. Oke, mari kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu IP Network Miner. Network Miner adalah salah satu aplikasi yang hampir sama persis dengan Wireshark. Hanya saja perbedaannya adalah ia lebih melakukan penambangan atau penggalian lebih dalam. Yang ada di dalam sini adalah Network Miner 1.6.1 yang telah melakukan update. Di sini saya mempunyai satu dataset yang telah disiapkan. Di sini ada beberapa gambar yang telah kita ketahui. Di sini ada komputer, ada gambar penguin, ada gambar jendela, ada gambar seperti piringan, dan ada gambar seperti kabel. Di sini mempunyai lambangnya masing-masing seperti lambang penguin yang artinya ia mempunyai operasi sistem atau sistem operasi Linux atau Unix. Dengan gambar jendela artinya ia mempunyai sistem operasi Windows. Nah, ini bukan sistem operasi. Dia adalah broadcast. Kenapa bisa disebut broadcast? Karena ia adalah IP terakhir yang tidak bisa digunakan untuk menjadi seorang host. Di sini ada multicast dan ada hostname OS unknown. Artinya dari lambang semua PC ini artinya adalah tidak diketahui sistem operasi apa yang ada di dalam IP ini. Hanya dikatakan host unknown, yang artinya Network Miner hanya bisa menganalisis dan menyatakan bahwa ini adalah IP. Namun ia tidak bisa menggali lebih dalam jika tidak diberikan pemahaman bahwa ini adalah Unix, bahwa ini adalah Windows. Di sini kita langsung masuk ke files. Di sini di frame 112, 230 dan 233 dari recons dari juser advanced downloads. Ini adalah directory saya. Dari source atau dari sumber 192.168.158 Linux dan IP dengan IP 64.236.68 dan 246 sama melakukan parameter yaitu docs, HTML dan X JavaScript dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 12.008 bit, 375 bit, dan 335 bit. Dengan timestamp yang juga berbeda-beda. Timestamp yang sama namun mempunyai jam yang berbeda. 12.5804, 12.5836, dan 12.5836, yang artinya dari frame 230 dan 233 mempunyai timestamp yang sama, namun mempunyai detail yang berbeda-beda, mempunyai extension yang berbeda, protokol yang sama. Lalu kita masuk ke image. Tidak ada gambar yang ada di sini, yang artinya dataset ini tidak menampilkan gambar, tapi menampilkan pesan.
Di sini ada pesan yaitu here's the secret recipe. I just download it from server, just copy to a drive and you good to keep. Dari destination user yaitu 64.11.24.50 dari IP source 192.168.158 yang di sini kurang lebih sama persis seperti ini. Maka mari kita lihat apa isinya. Ya, isinya adalah recipe for disaster yang hanya isinya adalah seperti ini. Tidak ada isi yang begitu menarik di sini. Lalu kita kembali ke network miner. Di sini kita akan melihat message here ada miscreate dan see you in Hawaii. Di sini artinya bahwa IP dari sumber dari 192.168.158 atau user atau host itu melakukan request atau memberikan pesan kepada destinasi 64.12.24.250 dengan nama see you in Hawaii. Ini mungkin ditujukan atau mempunyai indikasi ditujukan kepada host yang selanjutnya. Ini adalah server yang menampungnya, namun tertangkap oleh network miner. Jadi itulah bagaimana cara menggunakan network miner dan Wireshark, analisis serta pemahaman secara jelas apa itu network miner, Wireshark, dan bagaimana cara kita mengetahui IP attacker atau bukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.